Hai guys, back with me again Irwan046. Yap, kali ini gua mau eksperimen mengganti cairan radiator yang berisi mineral water menjadi air coolant. Kebanyakan di YouTuber lain, YouTuber yang udah ngebahas tentang ini ya, tentang radiator, mereka menganjurkan kalau awalnya udah pakai air biasa, jangan pakai air coolant gitu, karena itu akan ngangkat karat-karat yang ada di radiator sehingga khawatirnya terjadi penyumbatan. Nah, tapi di sini gua mau membuktikan apakah itu benar atau memang bisa diganti oleh air radiator atau coolant. Kalau soal panas sih saya yakin bahwa coolant itu yang terbaik untuk pendinginan di radiator ini. Nah, di sini ada dua cairan. Yang pertama adalah cairan Prestone Cooling System. Nah, ini gunanya untuk menghilangkan karat-karatnya terlebih dahulu. Stepnya itu adalah air biasa gua buang, kemudian ditambahkan air ini, kemudian ditambahkan air biasa, kemudian gua bakalan hidupkan selama 15 menit sehingga dia akan secara otomatis si cairan membersihkan yang ada di dalam radiator. Setelah dibersihkan, kemudian gua buang. Selanjutnya akan ditambahkan air yang ready to use, Prestone ready to use. Ini airnya seperti ini ya. Ini bisa langsung dituangkan tanpa ditambahkan air. Kenapa gua pede melakukan hal ini? Karena ada tetangga gua yang dia mobilnya itu Swift 2012. Awalnya dia beli udah pakai air biasa, kemudian dia pakai coolant Prestone dan cairan ini. Alhamdulillah sampai sekarang dia udah 2 tahun jalan itu normal-normal aja. Di sini makanya gua tertarik untuk mengganti cairan air biasa menggunakan coolant. Nanti gua juga bakalan update kalau misalkan ada kendala setelah gua ganti, ternyata ada penyumbatan atau ada kendala, nanti gua bakalan bikin videonya lagi. Tapi mudah-mudahan ini berjalan aman. Mobil yang gua pakai ini adalah mobil Hyundai Getz tahun 2005. Ini udah lama. Minggu kemarin gua udah membongkar ini, kemudian dibocorin, dikuras sampai 5 kali. Gua kuras pakai air biasa sampai akhirnya bening. Nah, ini gua baru pakai seminggu diisi air mineral water, dan kita lihat nanti airnya seperti apa. Oke guys, kita lanjut ke prakteknya. Jadi ini airnya masih mending ya guys, masih mending airnya, tidak terlalu kotor. Waktu itu gua sebelum cuci 5 kali nguras, ini airnya lebih parah dari ini, kuning banget kayak air tanah gitu guys. Nah, ini airnya ya guys. Ini terus di sebelah sini harusnya ada tanah-tanah. Kalau kemarin kayak gitu ada kerak tanah. Tapi ini agak mendingan guys, mendingan tuh ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan dorong si kerak-kerak yang ada di bagian radiator atau cairan yang masih ada supaya bisa keluar. Jadi radiatornya bersih. Kemudian yang di sini penampungannya gua harus buka juga dan pastikan tidak ada air, karena nanti harus pure isinya adalah air coolant. Langsung bawah
Oke, setelah dibuka si penampungan radiator, maka selanjutnya adalah kita akan dorong cairan yang ada di radiatornya. Ya, air yang keluar berwarna merah ya. Jadi kita harus matikan sebening-bening. Kita harus pakai tekanan tinggi. Dan sesekali kita harus sumbat di pembuangannya supaya agak terkumpul di atas, kemudian kita keluarkan langsung. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita membersihkan ini ya, penampungan di kamar mandi. Oke, untuk membersihkan ini tinggal kalian ini aja, tambahkan airnya, kemudian kalian bersihkan dengan ini ya, sikat gigi bagian dalam. Kalau ingin maksimal ini tinggal dibuka aja, cuman gua nggak bisa. Yang bisa bukanya, cara buka ini komen di bawah ya. Kalau nampak bagian dalamnya seperti ini. Oke guys, jadi gua udah bersihin si penampungan radiatornya di sebelah sini. Tadi gua udah bersihin, kemudian ini udah digejok beberapa kali, didorong pakai air biasa beberapa kali, kemudian ditahan bagian bawahnya seperti halnya kita menguras bak air di toilet ya. Kemudian langkah selanjutnya ini pastikan ditutup dulu bagian bawah pembuangan radiatornya, kemudian masukkan si cairan Prestone Cooling System Cleaner. Nah, setelah dimasukkan ini nanti tambahkan air sampai dia penuh, kemudian dihidupkan selama 15 menit. Langsung buka dulu. Masukannya boleh langsung atau pakai seperti ini supaya nggak tumpah-tumpah aja sih. Kita tambahkan air biasa sampai dia penuh ya. Oke, ini udah penuh ya, tapi untuk memastikan dia penuh gua harus hidupin dulu karena ada angin di dalam. Setelah airnya terisi dengan penuh, kita tutup aja dan diamkan selama 15 menit. Oh, ternyata dia nampak seperti sabun ya guys. Sambil manasin mobil selama 15 menit, kita akan pantau si indikator radiatornya. Yang ini. Nah, yang ini guys ya. Ini indikator radiatornya. Kalau dia udah mulai naik temperaturnya, maka itu berarti dia udah bekerja ya. Udah bekerja secara maksimal. Kemudian nanti gue bakalan matiin dan bocorin si
air yang udah dicampur cleanernya. Kita lihat karat-karatnya ya, apakah memang terangkat atau enggak. Nanti gua bakalan pakai gayung lagi ya, pakai wadah, supaya bisa membedakan tadi setelah pertama kali dibocor dan setelah pakai cleaner. Nah guys, pada indikator udah naik ya, udah berada di tengah-tengah, itu normal, berarti radiator normal. Dan selanjutnya akan gua matikan si mesin dan nunggu dingin dulu, kemudian itu dibocorkan si cairannya. Nah guys, selanjutnya gua pastiin dalam gayung ini tidak ada kotoran, dan gua udah cuci, udah bersih banget. Dan untuk memastikan bahwa air yang keluar itu benar-benar air dari dalam radiator, dan kotorannya pun benar-benar kotoran dari radiator. Nah guys, airnya sangat kotor ya, kuning-kuning banget. Dan ini tuh airnya tuh ya, ini bersih banget. Nah, kita lihat dari atas, wow, seperti ini ya penampakannya. Ini ada karat-karat kuning gitu. Buat colok dulu biar benar. Agak yang ini kayaknya udah nempel karat. Oke, kita akan lakukan dorongan lagi pakai air biasa ya, supaya memastikan benar-benar bersih. Untuk air ini gua bakalan diemin selama 10 menit lah, untuk memastikan apakah dia kalau udah lama ada tanah nampar di sana. Kalau nggak ada, ya syukur. Sekarang gua lagi dorong air dari atas gitu, supaya kotoran benar-benar terbuang maksimal. Ini cairannya udah mulai bening. Biasa gua tahan sebentar, udah lama sebentar. Nah ini nih, udah ya. Lagi. Oke, gua bakalan lakuin beberapa kali lagi. Habis itu gua bakalan campur, masukin air radiator coolant ready to use. Siap, gua udah beberapa kali ini lakukan seperti ini, ditahan, dibocorin. Dan langkah selanjutnya gua bakalan hidupin si mobil, kemudian ditahan untuk memastikan sirkulasi yang masuk ke mesin, ke pendinginan yang lainnya, itu benar-benar cairan cleanernya udah terbuang atau terbuang nanti ya. Kita coba. Lihat, ya ternyata masih banyak ini ya, air yang berbusa.
Nah guys, jadi untuk air yang ada di dalam gayung tadi yang didiamkan selama 10 menit, kondisinya masih seperti ini ya. Dan kita lihat bagian bawahnya, apakah ada karat-karat atau bubuk-bubuk aluminium yang terbawa atau enggak. Oke, kita lakukan perlahan aja guys, untuk memastikan ada dan tidaknya ya. Ternyata isinya tanah guys ya. Jadi seperti halnya ini air yang ada di dalam toren, kalau didiamin beberapa tahun nggak pernah dikuras, itu jadinya seperti ini. Begitupun dengan radiator. Nah ini masih terlihat tanah guys. Ini kondisinya masih sama seperti halnya gua pertama kali membongkar si radiator ini setelah beberapa tahun nggak pernah dibuka. Ini masih tanah semua ya. Untuk kerat-kerat aluminiumnya nggak ada. Ini ada bubuk-bubuk kayak tanah merah gitu. Ini ya, hasilnya seperti ini. Jadi gua asumsikan yang ada di dalam radiator itu si kerat-keratnya itu hanya kerat tanah aja, nggak ada kerat aluminium yang terbawa. Jadi seharusnya ini aman, nggak ada sirkulasi yang terpendam. Oke, gua mau tutup lagi dan sekalian mau langsung gua isi oleh air coolant ready to use. Nah guys, langkah selanjutnya adalah memasukkan cairan coolant ke radiator. Nih coba lihat ya, tuh, air radiator dalamnya bening guys, beda sama yang tadi guys. Ini dalamnya udah bening ya. Ya kita akan coba, semoga berfungsi maksimal. Nah kalau sudah seperti ini kan artinya cairannya udah mulai mau penuh dan kita harus nyalakan mobilnya untuk memastikan tidak ada angin di dalam radiator. Nah guys, untuk satu jeligen ini isinya ada 3,78 liter 1 galon. Ini hanya muat untuk satu radiator. Dan untuk cadangannya gua udah beli yang 1 liternya, ukuran 1 liter. Kalau udah seperti ini kita tinggal tutup aja guys. Nah alhamdulillah untuk penggantian cair radiator
dari air biasa menjadi coolant sudah dilakukan. Dan sekedar reminder, gua akan upload juga apabila ada kendala. Oke, thank you so much buat yang udah nonton. Like jika kalian suka, dislike aja kalau kalian gak suka. Dan share informasi ini apabila menurut kalian ini bermanfaat. Thank you, jangan lupa dukung gua dengan cara subscribe. Gua pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye.